Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1405623028 yang mana merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Sosiologi angkatan 2023 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, video ini dibuat demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Kepemudaan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis sosial seks bebas dalam gaya hidup pemuda masa sekarang. Pada kesempatan analisis sosial kali ini, kita akan membahas mengenai seks bebas dalam gaya hidup pemuda. Pertama-tama kita akan membahas nih mengenai latar belakang masalah dari seks bebas ini. Kira-kira tuh sebenarnya seks bebas ini tuh bisa muncul karena apa? Penyebabnya apa? Lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai faktor penyebab kenapa seks bebas pada pemuda itu marak terjadi. Ada beberapa faktor, lalu selanjutnya pun kita juga akan membahas mengenai dampak dari seks bebas itu sendiri. Dan terakhir kita akan membahas mengenai sebenarnya upaya pencegahan dan penanggulangan dari seks bebas ini tuh apa sih? Sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai seks bebas, sebenarnya tuh latar belakangnya tuh kayak gimana, dampaknya tuh apa, faktornya tuh apa, terus juga cara menanggulanginya tuh gimana. Kita bahas dulu yuk mengenai sebenarnya tuh seks bebas tuh apa sih? Seks bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk perilaku atau aktivitas seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik antara lawan jenis maupun sesama jenis, dan umumnya bertentangan dengan norma-norma sosial, agama, juga adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual atau intercourse saja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi hasrat seksual seperti berciuman, bercumbu, meraba atau menyentuh bagian sensitif pasangan, hingga melakukan hubungan seksual secara penuh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks masyarakat Indonesia, seks bebas ini tuh seringkali diidentikan dengan perilaku seksual yang dilakukan secara bebas tanpa komitmen, baik dengan satu pasangan maupun berganti-ganti pasangan. Dan seringkali terjadi tanpa adanya ikatan emosional yang kuat nih, seperti dalam kasus seks pranikah, cinta satu malam atau one night stand, prostitusi, ataupun pertukaran pasangan atau swinging. Seks bebas juga dapat diartikan sebagai pola perilaku seksual yang tidak memiliki batasan, baik dalam hal frekuensi, jumlah pasangan, maupun bentuk aktivitas seksual yang dilakukan. Nah, perlu teman-teman tahu nih, sebenarnya negara kita, Indonesia itu sudah mengatur undang-undang mengenai pergaulan bebas atau seks bebas ini, yang mana undang-undang tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 411 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yang mana pasal ini tuh bersifat delik aduan. Dengan arti bahwa kasus hukum yang berlandaskan pada pasal ini akan diproses bila ada aduan dari suami, istri, atau orang yang bersangkutan. Pasal 411 dalam KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perzinaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pergaulan bebas di Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai faktor dari seks bebas itu sendiri. Faktor pertama itu ada kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku seks bebas pada remaja. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian, bimbingan, serta pengawasan yang cukup terhadap aktivitas anak-anaknya, remaja cenderung mencari pemenuhan kebutuhan emosional dan juga perhatian di luar rumah, termasuk melalui pergaulan bebas yang beresiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja dengan pengawasan orang tua yang rendah memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan perilaku seksual beresiko termasuk seks bebas, yang mana dibandingkan dengan remaja yang mendapatkan pengawasan dan komunikasi yang baik dari orang tuanya. Hal ini diperparah dengan minimnya pendidikan seks dan juga kesehatan reproduksi yang diberikan oleh orang tua, serta rasa malu ataupun tabu yang memberikan untuk membicarakan masalah seksual di lingkungan keluarga. Selain itu, pola asuh asumsif, permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan berlebihan tanpa batas dan kontrol yang jelas, juga kontribusi terhadap meningkatnya
perilaku menyimpang pada remaja termasuk seks bebas. Remaja yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua juga lebih rentan mencari keintiman dan pengakuan melalui hubungan dengan teman sebaya atau pasangan, yang pada akhirnya dapat menjuruskan mereka pada perilaku seks bebas. Oleh karena itu, pengawasan, komunikasi terbuka, dan juga keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan remaja sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku seksual beresiko pada masa remaja. Selanjutnya nih, kita akan bahas mengenai adanya pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya merupakan salah satu faktor paling dominan yang mendorong terjadinya perilaku seks bebas pada remaja. Remaja itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan mereka karena teman sebaya menjadi sumber utama informasi, dukungan emosional, serta acuan norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman sebaya memiliki sikap permisif terhadap seks bebas atau bahkan sudah terlibat dalam seksual pranikah, remaja cenderung meniru dan mengikuti pola tersebut untuk mendapatkan pengakuan dan diterima oleh kelompoknya. Interaksi yang intens dan sering dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi remaja untuk saling bertukar pengalaman, cerita, bahkan ajakan melakukan aktivitas seksual, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan remaja melakukan seks bebas. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh teman sebaya negatif, semakin besar pula risiko remaja melakukan perilaku seksual berisiko, dengan peluang yang bisa mencapai lebih dari 4 kali lipat dibandingkan remaja yang mendapat pengaruh positif dari teman sebayanya. Selain itu, remaja merasa lebih nyaman membicarakan masalah seksual dengan teman sebaya daripada orang tua ataupun guru, sehingga informasi yang mereka peroleh seringkali tidak akurat atau justru memotivasi perilaku seksual yang tidak baik dan sehat. Keinginan untuk diterima dan tidak ingin dianggap berbeda membuat remaja sulit menolak ajakan teman sebayanya, meskipun sebenarnya mereka sadar akan resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengaruh teman sebaya sangat kuat dalam membentuk sikap dan perilaku seksual remaja, dan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan seks bebas di kalangan pemuda. Nah, beralih nih, tadi kan kita udah bahas mengenai faktor atau penyebab ya. Sekarang kita akan bahas mengenai dampak. Sebenarnya tuh dampak dari seks bebas tuh apa sih? Kita akan bahas mengenai dampak kesehatannya dulu nih. Pertama, perilaku seks bebas pada remaja membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik dan juga mental mereka. Secara fisik, remaja yang terlibat dalam seks bebas sangat rentan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, gonore, sifilis, klamidia, dan herpes genital yang dapat menimbulkan komplikasi kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan kesuburan dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Resiko ini semakin tinggi jika remaja tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom atau berganti-ganti pasangan tanpa kontrol kesehatan. Selain itu, seks bebas juga meningkatkan kemungkinan hamil yang tidak diinginkan, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik remaja perempuan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, stres, dan beban sosial ekonomi yang berat. Luka atau cedera fisik pada organ reproduksi juga mungkin terjadi akibat aktivitas seksual yang tidak aman dan tidak terkontrol. Dari sisi kesehatan mental, remaja yang melakukan seks bebas sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan sosial, dan rendahnya harga diri, yang muncul akibat perasaan bersalah, penolakan sosial, dan juga tekanan dari lingkungan sekitar. Seks bebas juga dapat merusak kemampuan remaja dalam membangun hubungan yang sehat dan intim di masa depan, serta menimbulkan stigma sosial yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, dampak seks bebas pada kesehatan remaja sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi seksual. Nah, tadi kan kita udah sempat membahas nih mengenai dampak kesehatannya. Terus juga sudah sempat disinggung sedikit mengenai dari psikologis itu akan gimana. Kita bahas lebih lanjut mengenai dampak psikologisnya. Perilaku seks bebas pada remaja dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan rusak. Salah satu konsekuensi utama adalah menurunnya harga diri. Remaja yang terlibat dalam hubungan seks bebas, terutama yang bersifat kasual atau tanpa ikatan emosional yang kuat, seringkali merasa tidak berharga dan rendah diri. Perasaan ini diperburuk jika mereka merasa dimanfaatkan atau ditinggalkan setelah melakukan hubungan seksual. Selain itu, perasaan malu dan menyesal juga umum dialami oleh remaja yang melanggar norma-norma sosial dan agama yang mereka yakini.
Mereka mungkin merasa bersalah karena telah mengecewakan orang tua, melanggar nilai-nilai keluarga, atau melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh masyarakat. Perasaan-perasaan negatif ini dapat memicu gangguan kecemasan dan depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja yang melakukan perilaku beresiko seperti seks bebas lebih mungkin mengalami depresi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Selain itu, seks bebas juga dapat mempengaruhi perkembangan karakter remaja. Ketika seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek seksual semata, mereka kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menjadi terbiasa untuk tidak membedakan mana yang benar dan salah demi kesenangan pribadi. Dampak psikologis lainnya termasuk kesulitan membangun hubungan yang serius di masa depan. Karena pengalaman seks bebas dapat menimbulkan kesulitan untuk mempercayai orang lain dan menjalin komitmen jangka panjang. Pada intinya, seks bebas itu tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik remaja, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental dan perkembangan psikologis mereka secara keseluruhan. Nah, setelah kita membahas mengenai faktor juga dampak, sekarang kita beralih kepada penanggulangannya nih. Kita akan membahas mengenai cara untuk menanggulangi dari seks bebas itu gimana. Sekarang kita akan lihat dari pencegahannya itu dari pihak keluarga. Yang mana pencegahan perilaku seks bebas pada remaja dari pihak keluarga memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk karakter serta sikap anak sejak dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama di mana remaja belajar nilai-nilai moral, norma sosial, serta pembentukan identitas diri. Oleh karena itu, orang tua perlu aktif memberikan pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas dan pergaulan anak, sekaligus menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang agar remaja merasa aman dan dihargai. Komunikasi terbuka antara orang tua dan juga anak menjadi kunci utama dalam pencegahan seks bebas. Orang tua harus mampu menyampaikan informasi tentang seksualitas secara jujur, tepat usia dan tidak menimbulkan rasa takut atau tabu, sehingga remaja dapat memahami resiko dan konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan moral secara kontinu, yang dapat menjadi landasan kuat bagi remaja dalam mengambil keputusan yang bijak terkait hubungan dengan seksualitas. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sehari-hari anak seperti mendampingi belajar, mengetahui pergaulan, dan juga memberikan contoh perilaku yang baik juga sangat efektif untuk mengurangi peluang remaja terjerumus dalam seks bebas. Orang tua juga harus mampu mengenali tanda-tanda perubahan perilaku anak yang mencurigakan dan segera memberikan bimbingan atau mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dengan pendekatan yang penuh perhatian, kasih sayang, dan juga edukasi yang tepat, keluarga dapat menjadi benteng utama dalam mencegah seks bebas pada remaja, sekaligus membekali mereka untuk menghadapi tantangan sosial dengan sikap yang bertanggung jawab dan sehat. Nah, selebihnya mungkin itu aja yang bisa aku bahas mengenai analisis sosial tentang seks bebas dalam gaya hidup para pemuda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.